Yo, welcome back to PPKM FPL alias Papi-Papi Kuy main FPL alias Fantasy Premier League. Apa kabar semua? Nih kita setelah hiatus lama nih, setahun lebih. Mungkin dengan gara-gara kesibukannya masing-masing nih, kita sekarang balik lagi nih di PPKM FPL. Mudah-mudahan masih PPKM masih zaman ya. Dan malam ini gue nggak sendirian nih gitu. Ada para pundit-pundit yang juara-juaranya di liga-liga masing-masing nih gitu ya. Ada Papi John mau say hi dulu. Halo. Apa kabar Papi John? Baik, Papi Egi. Udah lama ya. Udah lama banget ya. Sekomplek tapi udah gak pernah ketemu juga ya. Kita mulai channelnya pas masih zaman PPKM ya. Maka namanya lain juga. Sekarang walaupun sudah nggak PPKM ya sudah. Tapi good to be back setelah setahun. Thank you Papi John. Dan ada juga Papi Bram alias FPL Ngaco nih. Mau saya hai dulu nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita udah ngomong tadi kayak PPKM itu kayaknya walaupun udah nggak zaman tentang COVID, tapi kayaknya soon to be akan PPKM lagi nih gara-gara lagi polusi ya. Iya nggak sih Papi Bram? Kita udah ngomong. Gitu ya. Terus gitu ada juga Papi Ijan nih, si juaranya mini league kita ya. Guys. Gila ya. To be back. Yes. Jadi karena kita sempat hiatus lama nih gitu. Sebelum gue masuk ke topik ya, gue mau ngingetin juga kita masih punya subscriber karena masih punya 73-an ya. Nah, gue juga mau ngucapin thank you banget masih bersabar nih sama kita nih gitu ya. Dan jangan lupa nambah lagi guys. Masih ada. Nambah lagi guys subscribernya subscribe di YouTube channel kita di PPKM-FPL. Nambah lagi subscribernya biar nanti kalau udah monetis kita kasih giveaway buat kalian semua ya. Gitu. Terus langsung masuk ke topik nih. Kira-kira pas kemarin nih ngebahas musim lalu nih gitu. Kalian semua gimana nih? Gimana nih mungkin ups and downs-nya mungkin good or bad-nya kira-kira apa nih yang bisa kalian review nih musim lalu nih sebelum kita masuk ke yang rekomendasi untuk game week selanjutnya dari Papi Ijan deh gitu ya, masih hot banget nih kemarin juara nih kira-kira musim lalu gimana nih Papi Ijan kemarin performance-nya? Ya musim lalu lumayan sih, gue menang beberapa mini league lah gitu kan, termasuk di PPKM. Terus untuk musim ini targetnya target. Musim lalu itu kan gue 2.500-an berapa gitu ya, mungkin musim ini targetin 2.600 lah gitu. Strateginya mungkin gue gak akan banyak berubah sama musim lalu ya, cuman kayaknya kalau musim ini gue mau ngerubah gaya lebih fleksibel untuk milih pemain sih. Jadi gue kadang masih ada kaku untuk back itu. Musim lalu gue masih strict pokoknya harus wingback gitu, kan banyak assist gitu. Tapi ternyata kayaknya untuk expected goal, untuk shot on goal itu banyak di back tengah karena saat corner maju gitu kan. Jadi mungkin gue mau mulai lebih ya udah nggak apa-apa lah back tengah kayaknya emang lebih bagus gitu. Paling itu aja sih. Iya. Selain mungkin kiatnya nitip doa yang lagi umroh atau mungkin lagi naik haji biar menang lagi. Iya. Oke, thanks banget Papi Jan. Nah sekarang Papi John nih, gimana kemarin nih reviewnya kemarin? Ya musim lalu sih sebenarnya mungkin musim terparah gue ya, 10 tahun main game ini ya, FPL ya. Terutama sebelum World Cup mulai gitu. Kalau diingat kan masalah game week berapa 17 atau 16 gitu kan ya. Itu kan kayak mulai lagi tuh hitungnya kan dari nol kan secara FPL gitu ya. Ada namanya second chance atau apa gitu. Nah itu 16 game week pertama tuh wah kacau banget men. Kacau abis. Ngambil satu pemain terus pemainnya tahu-tahu cedera gitu kan, ngebuang yang lain, yang dibuang malah bagus gitu ya, klasik FPL gitu kan. Dan waktu itu kalau nggak salah dari 10 juta pemain lah ya, itu by game week 15 itu gue di 4 jutaan kalau nggak salah. Jadi cuma 40% man, sebenarnya kalau lo
lo main FPL ya it's quite bad gitu ya. Karena banyak yang main FPL itu kan bikin 2 tim, 3 tim main transfer gitu kan lebih penting itu gitu kan daripada ranking overall gitu. Tapi lumayan setelah itu sih bisa bounce back lah ya. Itu walaupun juga tetap aja dengan berbagai macam kebodohan yang kejadian di sebelumnya, kayak gue nggak sengaja pencet bench boost tuh di game week 13 sama karena kepencet main buru-buru lagi buat nge-set tim kepencet gitu kan, aku buang sia-sia gitu kan. Tapi lumayan sih akhirnya akhir season dapat di top 500k lah bisa dibilang. Jadi sebenarnya lumayan ngejar gitu kan ya. Kalau buat musim ini sih cuma berharap keberuntungannya lebih banyak. Berarti sempat melipir dulu gitu ya. Berarti kita lihat kalau misalnya di tol di bahu jalan tuh pada main FPL tuh ya, buat ngeset pemain deh. Jangan sekarang gitu ya. Salahnya gue waktu itu kagak berhenti dulu cuy ya kan. Oh lo sambil jalan ya. Iya jalan. Iya. Pejet Iya. Oke Papi John, thank you. Nih Papi Bram nih, FPL ngaco gimana nih kemarin kebanyakan nge-review tapi akhirnya gue bingung sih. Karena kebanyakan review keblenger ya? Keblenger. Nah yang menarik sih yang paling berasa banget sekarang sama yang kemarin ya, itu adalah No Kane. Oh iya, No Kane ya. Jadi gak nyangka banget Toto musim ini gak ada Kane. Jadi gak ada Kane. Positifnya jadi pemain-pemain premiumnya lebih sedikit sih. Jadi lebih variatif dan jadi orang bisa diferensialnya masih banyak. Kalau dulu kan wah kayaknya udah mulai naik, Haaland naik, pokoknya gimana capnya dua-duanya. Nah sekarang atau nggak punya Salah, bahkan punya 3. Kalau sekarang tinggal Salah sama si ini aja lah, apalagi Haaland, si De Bruyne cedera ya. Berarti kalau misalnya musim depan no Kane, no Haaland, no Salah, gimana tuh ya, makin lebih variatif lagi ya sih? Siapa tahu kalau Salahnya tengah musim dibeli Arab kan kita nggak tahu. Nah, udah deh makin variatif lagi. Jadi sekarang tuh buat tim-tim di Premier League tuh bukan cuman eksodusnya Real Madrid aja ya suka ngambil pemain-pemain gede sekarang, tapi tim-tim Arab gitu ya. Ini nggak ada disiarin Liga Arab di mana gitu ya? TVRI gimana nggak ada ya? Mungkin Yala TV kali ada kayaknya deh. Ada ya? Ada kayaknya. Apa di DAI itu ya? DAI TV ya? Gak butuh disiarin. Duitnya juga cukup. Ujung-ujungnya Addenet lagi. Oke. Ya langsung deh, kita langsung masuk ke topik berikutnya nih guys. Gitu, tadi kita udah ngebahas performance kalian di game week yang tahun lalu seperti apa gitu. Sekarang kita mau ngomongin game week yang kemarin nih. Kira-kira kemarin ada apa nih kemarin, performance kalian gimana nih di game week yang satu nih, yang surprise ini banyak banget kejutan-kejutan nih. Kayak roulette masih terjadi dengan Pep nih gitu. Dari Papi Ijan gimana kemarin? Game week gue kemarin lumayan lah di atas average. Cuma kecele sama Gabriel aja tuh, Gabriel Arsenal. Gabriel nggak main. Iya, tiba-tiba pas lihat line up kenapa jadi nggak main nih orang gitu. Terus udah gitu masuknya di akhir-akhir lagi kan, jadi wine pointer aja gitu. Sisanya return kecuali Eze sama Jackson. Nah Jackson gue nonton itu padahal banyak banget peluangnya. Peluang, benar. Betul. Ya itu ya mungkin nanti termasuk rekomend transferin juga sih dari gue gitu. Jadi Jackson sama Eze nggak return, sama si Gabriel itulah. Yang lainnya gue ada Salah, Haaland kapten pasti kan. Ya udah lumayan lah di atas average gitu. Oke. Papi Bram gimana Papi Bram kemarin? Game week pertama nih. Lumayan, skor gue kayak sekolah di Bulungan ya, 70. Hujut hulup ya. Yang isunya adalah di backnya dikerjain di prank sama Stone sama Gabriel. Jadi back gue tiris banget. Cuma tadi setuju sama Papi Irzan bahwa si open goal punya Jackson nih lumayan, ternyata masih prospeknya cerah lah kayak gitu. Iya. Nah kemarin apa saja kayaknya gitu ya.
lagi apa saja. Cuman yang perjudian gue ngambil Pedro ternyata works karena gue lihat mainnya asli keren banget. Dia main di nomor 10 seperti yang prediksi gue, dan dia ngambil penalti walaupun ada Gross di lapangan. Gitu. Jadi ketolong sama Joao Pedro ya, yang ternyata mungkin secara template FC nih cukup meyakinkan nih kita ngambil Joao Pedro ya. 5,5 loh. 5,5 lumayan banget sih kemarin Joao Pedro. Oke, Papi John gimana nih? Udah senyum-senyum aja nih. Kayaknya ya perform sama banget nih. Karena Gabriel kan kita masih main agak-agak template lah ya. Yang ngeselin memang banyak 50-50 decision ya. Jadi memang gue mikir Gabriel atau Saliba gitu kan. Udah sempat taruh si Saliba kan, terakhir jadi kayak FOMO gitu kan. Udahlah Gabriel langsung gitu kan. Sama Martinelli atau Odegaard gitu kan. Musim lalu cukup beruntung tuh gue, walaupun ini ya, tapi secara price poin per price-nya itu kan memang lebih bagus Martinelli daripada Odegaard ya, walaupun total poinnya juga tinggi gitu kan. Dan gue hampir sepanjang musim tuh punya Martinelli, jadi pengen ngambil Martinelli lagi, tapi kayaknya kalau Odegaard lebih game time-nya lebih meyakinkan gitu kan. Jadi belum beruntung juga di situ gitu ya. Cuma ya overall sih ya karena template lah ya, Kapten Haaland gitu kan, ada Saka juga. Yang untung Stones-nya yang nggak main, cadangan pertama Chilwell. Naik Chilwell-nya. Iya, di assist ya. Kayak SMA yang dulu zaman gue lah, kayak mungkin cewek-cewek cukup favorit juga 82 gitu kan. Patra ya. Ambululungan sama Patra ya. Satu aliansi tuh. Iya, jadi not too bad ya. Cukup solid start, tapi ya masih game week 1 lah. Iya. Kalau gue sih sebenarnya not bad sih. Aset MU tuh masih banyak kan. Aset MU gue nih cuman ada Luke Shaw doang sama Rashford sih. Rashford gue agak menyayangkan karena kemarin pas lagi Wolf ya, itu banyak kesempatan tapi emang rapet banget nih lagi pas lagi lawan Wolf. Nah, tapi untungnya Luke Shaw itu dia clean sheet. Nah, tapi ini untungnya poin gue tuh kebantu sama ya Haaland sih kaptennya. Jadi lumayan nge-boost up. Terus sama Martinelli sama Saka nih. Nah, gue ngerasa nih gue melihat Martinelli dan Saka ini udah kayak penggantinya Salah sih. Karena gue ngeliat Salah udah mulai kayak agak pot-potan sih gue kemarin pas lawan Chelsea. Jadi mungkin kayak Martinelli or Saka kayak the new Muhammad Salah lah gitu asetnya sih. Tapi kalau dia beruntung ya men, Salah tuh kena satu tiang, gue nontonnya kena satu tiang, sama dianulir gitu. Kalau dia masuk men, gila, berapa tuh poinnya? Itu yang dianulir tuh bahwa itu Salah tuh secara rule baru harusnya tuh nggak offside, karena kan rule baru kan berubah kan. Harus kelewatin dulu. Offside. Nah itu kemarin tuh kayaknya belum diaplikasiin di game itu. Ya. Jadi kemarin banyak game-game VAR kontroversial nih ya di game week pertama karena mungkin menyesuaikan sama aturan baru nih, gitu, sama soal offside dan ada perpanjangan waktu yang kalau nggak salah si Pep atau Klopp yang marah-marah dia tuh perpanjangan waktu terlalu lama tuh ya gitu. Nah, terus begitu kita masuk ke rekomendasi transfer in nih untuk game week berikutnya gitu. Jadi game week pertama kami masih meraba-raba, mungkin template FC sekarang udah mulai eye test nih kira-kira, atau mungkin punya statistik lain yang bisa meyakinkan untuk rekomendasinya siapa nih untuk di game week berikutnya yang kedua nih. Ada beberapa big match juga nih gitu, jadi mungkin harus dilihat juga gitu, ada duel London juga sama Chelsea, ada United versus Spurs. Nah kira-kira di game week kedua siapa nih rekomendasi transfer in kalian nih? Papi John boleh nggak ngasih rekomendasinya? Jujur, ya kalau baru satu game ini agak susah ya untuk ngomongin apakah memang orangnya lagi in form atau enggak gitu kan. Biasanya kan form versus fixture lah yang kita lihat gitu. Jadi kalau gue pribadi sih gue nggak akan making any transfer lah gitu. Nanti ada semacam mini wildcard, mungkin 3 transfer minus 4 gitu kan. Atau sekalian 4 transfer minus 8 gitu kan. Di game week ketiga gitu. Tapi kalau kalian memang punya De Bruyne, ya De Bruyne itu fokus buat di transfer out, mungkin bisa bawa Salah gitu kan. Kalau Gabriel sendiri masih nunggu dulu gitu kan. Ya kalau Stones misalnya memang mau dibuang, ya balik lagi gitu. Siapa yang back City yang cukup menjanjikan gitu. Sepertinya sih kalau Laporte jadi pindah ke Saudi Arab,
ya gue bilang sih Ake cukup solid lah harusnya. Jadi ya itu rekomendasi gue. Oke. Nice. Papi Ijan, siapa nih rekomend transfer ini nih? Dari gua tadi ya si Jackson itu ya. Jackson Thiago. Udah ngapain, Boy? Udah ngelatih malah. Udah ngelatih ya Jackson Thiago. Pas gua nonton kemarin lawan Liverpool itu ya bahkan Konate sama Van Dijk aja bisa lumayan terketir ya. Iya, dia dapat ruang juga gitu dengan dua back itu, biarpun sering banyak ketutupnya karena Konate juga lagi bagus banget gitu kan. Menurut gue itu rekomen buat week-week ke depannya sih, karena Chelsea sendiri lawannya cenderung mudah tuh dari sampai week 8 kalau nggak salah itu kalau lihat fixture difficulty-nya tuh hijaunya ada 5 gitu, sisanya abu-abu, jadi udah nggak ada yang merah lagi gitu sampai week 8. Jadi ya rekomend dari gue ya itu sih paling. Jadi kalau gue sendiri kan udah ada gitu ya. Kalau untuk yang mau langsung transfer week ini mungkin kalau ada duitnya ya si Jackson, atau mungkin backnya si Chilwell gitu. Sentral banget sih saat Chelsea attack gitu. Ya itu lebih kalau James kan lebih ringkih ya. Biarpun dua-duanya sama-sama cedera, sering cedera. Prone, injury prone gitu kan mereka. Tapi ya Chilwell lebih tahan mungkin ya untuk beberapa week gitu. Ya paling itu sih aset Chelsea lah. Iya, dan begitu kalau misalnya si Reece James tapi lebih nggak prone untuk dia di replace ya, karena kan dia kapten Chelsea sekarang. Nah, kalau Chilwell mungkin bakal dirotasi nggak kira-kira tuh? Chilwell, nah masalahnya rotasinya masih apa Pak? Sama kue cucur Rela. Korea, tapi masih bisa masuk aja ke Korea kan gitu. Tapi memang sih gue kemarin liat si Reece James sama si Chilwell tiba-tiba invertednya ngeri banget sih itu kemarin Chelsea mainnya ya. Tiba-tiba udah jadi gelandang aja tuh gitu. Iya, jadi mereka udah di atas satu level lah dibanding cadangan-cadangannya gitu. Kayak si Cucurella atau Gusto itu menurut gue sekarang udah di bawah si Chilwell James sih gitu. Jadi untuk rotasinya menurut gue akan minim. Ya paling kalaupun rotasi di menit-menit akhir lah, paling nggak menit 70 atau 80. Masih masuk ya bonus minutes-nya ya, berarti ya. Betul. Gitu. Papi Bram, gimana Papi Bram rekomendasinya? Tadi nambah sedikit sih. Suka diferensial nih biasanya nih. Nambah sedikit kalau si Om Firzan kan dibilang tadi itu Papi Firzan bilang Chelsea benar sih, Chelsea itu yang bisa di garis bawahin itu Chelsea itu sekarang nggak ikutan, cuman liga lokal doang ya, yang interlokalnya dia nggak ada yang ikut. Iya betul. Nah jadi kemungkinan atau crawlingnya agak susah juga gitu. Tapi kalau rekomendasi ada 2 nama sih yang tadi diferensial. Kalau belum punya João Pedro, oke banget sih, apalagi 2 game week besok itu kan lawannya si Wolverhampton sama si West Ham kan, yang masih bisa lah. Setelah itu baru lawan Newcastle dan lain-lainnya baru agak sulit. Dan lihat dari De Zerbi ini modelnya kayak Pep, jadi harapannya João Pedro bisa kayak KDB. Tapi bukan buat gantiin KDB ya. Kalau bisa buat gantiin KDB, lebih rekomendasi sih Salah sih. Gue masih percaya banget sama Salah. Jadi siap Salah untuk Salah ini, karena besok itu kalau gue kapten rekomendasi dia, karena lawan-lawannya paling ringan, main di kandang sendiri lawan Bournemouth. Dan gue rasa dia bisa cemerlang di situ sih lawan Bournemouth ini. Apalagi Bournemouth itu kalau kemarin nonton kalau lihat reviewnya itu banyak kan kecolongan di sisi kanan. Bahkan akhirnya inverted kayak modelnya si golnya si Bowen, inverted masuk ke dalam, tembak-tembakan dari jarak jauh yang model-modelnya Salah sih ya. Harapannya Salah juga bisa lakuin bisa itu. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau rekomendasi dari gue sih kemarin gue cuman lihat eye testnya Chelsea sama Liverpool itu ada 2 pemain sih gue highlight. Itu Enzo sih. Enzo kemarin benar-benar jadi kayak metronomnya si Chelsea. Dia ngacak-ngacak lini tengah dan defender Chelsea dan benar-benar run the show banget. Kemarin gue ngeliat ya si Enzo Fernandez, dan dia
potensialnya dia bisa tuh ngasih assist dan berapa kali dia sering nge-shoot nendang ke gawang juga itu. Jadi mungkin gue mau ngasih Enzo dan harganya juga murah 5 ya, jadi itu buat budget enabler lah ya gitu. Dan satu lagi mungkin yang bisa jadi potensial juga itu Diaz ya, Luis Diaz tuh karena nggak ada pelapisnya, itu juga benar-benar kemarin juga dia masukin 1 gol ya gitu. Dan mungkin nih memang tridente-nya Liverpool tuh menurut gue yang paling aman 2 itu cuman si Luis Diaz sama Mo Salah, karena strikernya masih sering bakal diganti-ganti tuh, either mungkin si Darwin Núñez or pakai Jota or bakal Gakpo bisa jadi striker juga gitu sih menurut gue gitu. Dan masuk ke segmen berikutnya, quick fire questions nih. Captain picks kalian nih siapa nih di game week berikutnya nih? Papi John, let's go Papi John. Salah lawan Bournemouth man. Ya kan. Tapi kalau memang nggak punya Salah karena nggak ada budget lagi, ya udah trust on Haaland aja lah. Nggak usah terlalu aneh game week 2. Iya. Oke. Papi John? Ya siapa lagi Pak, emang King of FPL lah. Iya. Ya udah teruji klinis. Iya, harus mau Salah ya. Gue juga mau Salah sih, karena lawannya Bournemouth delicious banget nih, buat mungkin akan mendulang poin nih. Jadi gue akan lock di Salah. Papi Bram nih mungkin punya rekomendasi lain? Ya sama lah ya, dapat petua dari Meli Guslo ya tetap Salah lah ya. Mentang-mentang hits lagunya ya Salah ya. Ya karena ya lawannya Bournemouth. Terus kalau misalnya tadi kalau misalnya budgetnya terlalu mahal buat Salah, Luis Diaz mungkin jadi salah satu direkomendasi. Oke. Jadi mudah-mudahan kapten pilihan kita nggak salah ya untuk milih Salah gitu ya. Gitu. Gitu ya. Karena lawannya Bournemouth juga sih. Bournemouth juga gitu. Karena ini Bournemouth juga sepeninggalnya si Gary O'Neil ya. Dia pindah ke Wolves ya karena Lopetegui-nya cabut terus pindah ke Wolves. Bournemouth itu di-replace sama pelatih Spanyol kalau nggak salah ya. Malah gue liat nih bagusan kemarin nih si Bournemouth ya. Jadi bakal mungkin diacak-acak sama Liverpool di game week berikutnya. Gitu. So, jadi tadi udah penutup guys, udah di Captain Picks. Dan mudah-mudahan rekomendasi dari para pundit-pundit yang jago-jago ini mudah-mudahan bisa ngasih insight ke lo dan mungkin jadi nggak bingung-bingung lagi gitu. Or mungkin kalian mau template FC silakan gitu ya. Itu bebas-bebas aja sih gitu ya, kalau mau cari aman gitu. Jadi sebelum gue pamit juga, gue mau ngingetin juga untuk jangan lupa subscribe di PPKM-FPL. Nambah-nambah lagi subscriber biar monetize dan kita bakal kasih giveaway nih buat berikutnya gitu. So, jadi thank you semua, papi-papi semua, Papi Ijan, Papi Bram FPL Ngaco, dan Papi Joni. Thank you banget udah datang di malam ini. So, kita ketemu di episode selanjutnya. Salam panah hijau.